Halo, jumpa lagi dengan saya, Dr. M di Sekolah Kehidupan. Kali ini kita akan membahas victim mentality, ketika kita melemahkan diri kita sendiri. Sahabat, tanpa disadari, kita seringkali cengeng atau menduga diri kita lemah dan tidak kuat. Beberapa ungkapan yang sering kali kita dengar, bahkan mungkin sering kali kita ucapkan adalah, aduh gue gak bakal kuat deh, aduh gue gak sanggup, gue gak akan bisa. Nah itu sesuatu yang dikatakan dalam tanda petik sebuah mental, di mana kita merasa bahwa mental tidak berdaya, mental kita adalah korban dari situasi atau keadaan. Sebuah quotes yang tidak diketahui siapa yang menuliskannya mengatakan, perbedaan antara korban dan penyintas atau survivor gitu ya, adalah keputusan untuk bangkit dari keadaan. Jadi antara korban dan survivor sebetulnya sama-sama menderita, sama-sama mengalami situasi yang tidak enak, sama mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang membuat kita susah. Tetapi bedanya adalah di keputusannya. Yang satu, yang penyintas atau survivor, memutuskan untuk bangkit dari keadaan tersebut. Move on, resilient, naik level. Tetapi ada juga yang dengan kondisi tersebut tetap untuk memilih dalam terpuruk ataupun dalam kondisi tersebut. Itulah yang disebut korban. Sekarang mari kita kupas apa sih definisi dari victim mentality atau mental korban gitu ya. Kita pakai definisi psikologi dulu ya. Definisi psikologi tentang mental korban adalah istilah psikologis yang merujuk pada sifat dan ciri-ciri kepribadian seseorang yang memandang dirinya sebagai korban keadaan yang seringkali mengarah kepada keadaan pasif, tidak berdaya. Itu definisi psikologi. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri umumnya, perilakunya seperti apa sih? Gitu ya. Individu dengan mentalitas korban sering menunjukkan mengasihani diri sendiri. Duh kesian ya gue, harusnya kan gue gak mengalami ini. Harusnya kan orang lebih baik pada gue. Ini tuh sebetulnya di luar lah kemampuan gue gitu ya. Rasa tidak berdaya dan locus of control-nya eksternal. Apa itu locus of control? Remote kontrolnya ada di mana gitu ya, apa yang mempengaruhi emosi dan pikiran dia itu ada di luar. Jadi locus of controlnya eksternal, dan percaya bahwa hidup mereka dikendalikan oleh faktor-faktor eksternal dan mereka tidak berdaya untuk melakukan sesuatu tentang itu ya. Itu ciri-ciri umumnya dari mental korban. Dan apa perbedaannya nih? Kan ada orang bilang, gimana sih? Gahar banget gitu. Orang bukan dia mental korban, emang dia korban beneran. Maksudnya memang keadaan dia separah itu, bukan dia bermental korban, tapi memang kondisi dia lagi terpuruk gitu ya. Jadi kita perlu membedakan nih antara orang itu punya mentalitas korban atau memang status korban yang sesungguhnya emang dia lagi terpuruk itu gitu ya, bukan karena mentalitas korban. Jadi kita mau melihat perbedaan itu adalah kalau yang status korban beneran emang dia mengalami pengalaman nyata, disakiti, dirugikan, dijahatin. Sedangkan orang yang mentalitas korban, bahkan kalau dia tidak mengalami kondisi disakiti, dirugikan, dijahatin gitu ya, dia menggunakan perspektif seolah-olah dia diperlakukan demikian. Dan kita bisa melihat di dalam keadaan yang berbeda-beda, dia cenderung berulang, mengungkapkan, kasihan ya gue, wah jahat banget ya orang kepada gue, si ini jahat, si itu jahat. Kita lihat, ini orang itu semua jahatin dia, atau memang dia punya perspektif bahwa dia dijahatin. Di dunia ini dia dirugikan, dijahatin terus, dan mengalami ketidakadilan. Itulah yang perlu betul-betul kita bedakan antara orang yang memang sedang dalam posisi dia mengalami ketidakadilan, dirugikan, mengalami dijahatin, atau yang mentalitasnya. Mentalitas memang mentalitas korban. Kita perlu bedakan. Apa gejala-gejalanya kita mengalami mentalitas korban atau victim mentality? Kita mau lihat dari dua. Yang pertama gejala emosi, yang kedua gejala perilaku.
Yang pertama dulu, gejala emosinya apa aja sih biasanya kalau kita lagi mengalami mentalitas korban nih, Mona lagi mental korban banget nih ya. Itu perasaan sedih, marah, ya karena merasa nggak terima gitu ya. Dan frustrasi yang sifatnya kronis. Jadi sedih, marah, frustrasi kronis. Kronis itu berkepanjangan gitu ya. Seringkali disertai rasa ketidakadilan dan pengkhianatan. Jadi dikhianati atau merasa diperlakukan tidak adil dan meluas. Meluas itu artinya mencakup bukan hanya satu peristiwa tertentu, tapi akhirnya di banyak peristiwa dalam memandang kehidupan seperti itu. Ya, jadi merasa diperlakukan tidak adil di mana-mana, merasa orang-orang itu cenderung mengkhianati dan tidak setia kepada kita atau menusuk dari belakang atau seperti itu. Dan itu meluas di berbagai area kehidupan. Itu gejala emosi. Yang kedua, gejala perilaku. Ya, menghindari tanggung jawab, menyalahkan orang lain, enggan mengambil resiko, dan berulang-ulang menceritakan kesulitan atau ketidakadilan yang dialami. Cerita lagi, nggak selesai-selesai. Mungkin bukan yang aspek itu, tapi dia akan bercerita tema yang sama. Oh, di kantor mengalami, di rumah dengan mertuanya dialami juga, dengan tetangga, dengan banyak. Dan itu diceritakan berulang-ulang. Itu adalah gejala perilaku. Apa sih penyebabnya seseorang bisa mengalami mentalitas korban? Kita perlu tahu supaya kita bisa melihat dan mawas diri. Oh, jangan-jangan ini pun ada pada saya, kenapa ya? Begitu ya. Yang pertama kita mau lihat dari faktor psikologis dulu. Apa yang bisa mengakibatkan mental korban itu biasanya ada 3 secara psikologis. 1, mengalami childhood trauma. Ketika masa kanak-kanak, kita mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan sebagai seorang anak. Begitu ya, sehingga kita terpengaruh. Yang kedua adalah mengalami trauma dan abuse, ya, jadi mengalami peristiwa traumatis atau mengalami kekerasan atau abuse, baik emotional abuse, sexual abuse ya, gitu ya. Lalu seseorang yang punya personality disorder atau gangguan kepribadian tertentu itu cenderung juga bisa lebih rentan untuk mengalami mental korban ya, di mana dia kemudian mengembangkan perilaku maladaptif dan memiliki pikiran-pikiran yang mungkin banyak terjadi irrational belief ya, false belief, sehingga itu membuat dia melihat bahwa oh ya, ini betul-betul aku nih korban terus dari keadaan yang tidak bisa dikontrol. Itu area terkait dengan faktor-faktor psikologis yang menjadi penyebab. Sekarang yang kedua, kita akan melihat penyebab dari sosial dan lingkungan ya, faktor sosial dan faktor lingkungan dari seseorang. Yang paling menentukan pastinya family dynamic atau dinamika di dalam keluarga. Ya, jadi apa aja sih di dalam keluarga yang bisa mempengaruhi seseorang jadi punya mentalitas korban? Kurangnya dukungan itu yang paling menentukan. Jadi mungkin keluarganya ada, bahkan mungkin keluarganya lengkap, tapi sebetulnya dysfunction. Jadi sebagai anak mungkin dia tidak bisa mendapat dukungan yang dia butuhkan dari orang tuanya, atau tokoh orang tua akhirnya tidak bisa melindungi ya, atau tidak bisa betul-betul menopang anaknya ya, ada unmet needs ya. Itu biasanya akan mempengaruhi seseorang bertumbuh dengan mentalitas korban. Jadi faktor keluarga. Yang kedua adalah faktor budaya ya. Jadi budaya itu seringkali membuat kita punya cara berpikir ya, bersikap, berperilaku tertentu yang itu mempengaruhi kita juga. Tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi kita. Jadi ketika kita merasa tidak sanggup, sedangkan lingkungan tuh terlalu terlalu mempush gitu ya, norma-norma yang begitu kuat untuk kamu harus ikut. Memang masyarakat kita tuh begini, memang budaya kita nih begini. Kalau kamu sebagai orang bersuku ini memang kamu harus menampilkan apa. Kalau kamu sebagai orang beragama ini kamu harus bagaimana. Yang itu membuat dia merasa ditekan gitu ya, merasa ya nggak adil gitu ya. Aku nih jadi korban dari kalian semua gitu ya, yang mendikte aku, yang memaksa aku, yang membuat aku menjadi seperti ini. Nah, itu juga yang bisa mempengaruhi. Penyebab ketiga, kita juga melihat dari kognitif dan faktor persepsi dari orang itu sendiri ya. Sering terjadi kognitif bias ya. Jadi bagaimana seseorang kemudian memiliki bias-bias dalam melihat sesuatu, mempersepsikan sesuatu, itu tentu membuat dia memiliki persepsi yang salah, yang tidak benar juga gitu ya. Akhirnya kemudian mengambil kesimpulan yang salah. Oh iya, ini mereka semua tuh jahatin gue secara sengaja, janjian semua. Padahal nggak sengaja, padahal emang tidak.
tidak dibuat seperti itu, tapi dia ngerasa semuanya itu sengaja. Itu kan cognitive bias. Lalu kemudian ketika seseorang mengembangkan yang disebut learned helplessness, gitu ya, rasa tidak berdaya, tidak bisa mengontrol situasi. Ini tentu mengarahkan kepada sesuatu yang pasif. Akhirnya dia mengatakan, saya tidak berdaya, semua itu diakibatkan oleh kondisi luar yang membuat saya menjadi seperti ini. Apa dampaknya kalau kita punya mentalitas korban? Pasti kesehatan mental kita bermasalah. Ini pribadi dulu ya, dampak secara personal. Kesehatan mental sangat terpengaruhi ya. Hal-hal yang berkaitan erat tentang mental health ini dengan mentalitas korban adalah anxiety-nya tinggi, rentan depresi, merasa overwhelmed, berlebihan, burnout gitu ya. Dan itu tentu mempengaruhi fungsi kehidupan kita sehari-hari. Tadinya baik-baik aja, jadi kayaknya berat banget hidup itu, begitu ya. Itu yang pertama. Lalu juga personal growth-nya terhambat. Kita kayak orang ngerasanya stuck, ada di posisi tertentu, tidak bisa bertumbuh lagi. Kenapa? Karena bebannya banyak, gitu ya. Sebagai dengan persepsi bahwa kita adalah korban, itu membuat kita tidak bisa atau tidak merdeka lagi untuk berinisiatif, untuk mengembangkan diri, gitu ya. Sehingga di situ membuat kita mengalami stuck atau bahkan regresi. Stuck itu berarti kita sampai satu titik nggak bisa naik lagi. Atau regresi itu berarti malah mundur. Kita malah menurun gitu ya performanya dan lain-lain. Itu dalam pengaruhnya dampak terhadap pribadi. Sekarang dampak terhadap relasi. Relasi antar pribadi. Orang yang punya mental korban itu biasanya punya tantangan relasi yang luar biasa ya, sulit. Sahabat bisa membayangkan kalau kita berrelasi, pacaran atau bersahabat dengan orang yang punya mentalitas korban, mereka seringkali baper, gampang marah, gampang miskom gitu ya. Dan itu mengarah kepada rentan untuk konflik. Nggak, maksud gue nggak gitu loh. Tapi kok kamu mempersepsikannya begitu gitu ya. Nah itu yang seringkali terjadi dalam relasi dengan orang yang punya mentalitas korban. Ya sehingga akhirnya banyak orang kalau bersahabat, berteman dengan orang-orang victim mentality, mendingan kita hati-hati ngomong, jaga banget omongan gitu. Supaya dia nggak marah, supaya dia nggak sensi. Dan itu tidak oke. Relasi seperti itu tuh tidak oke. Dan mereka pun merasa, kenapa ya relasi gue kok dengan orang kayaknya nggak mudah banget gitu ya, kenapa susah banget gitu. Dan juga mengarah kepada social isolation, di mana negativity terus ya, lalu rasa tidak berdaya ya, seperti seolah-olah dia mengusir ya, push away gitu ya, sana teman apa disuruh pergi gitu. Karena apa? Karena tidak percaya, karena orang-orang sekitar juga tidak tahu harus bagaimana. Jadi mereka kemudian seolah-olah terisolasi. Dan yang terakhir dampaknya tentu dampak profesional, di mana kita tahu bahwa secara karir, pekerjaan, ataupun mungkin dalam studi ya, tentu akan terhambat. Orang-orang dengan mental korban, mereka jadi miss out on opportunity gitu ya. Jadi wah, ada kesempatan tuh lewat aja, stagnan di dalam karir, dia sendiri tanpa disadarinya membatasi pertumbuhan karirnya, dan juga rentan terhadap konflik dengan rekan kerja, atasan atau bawahan karena salah paham tadi. Jadi di dalam teamwork, di dalam kolaborasi, kerja-kerja kolaborasi itu sangat rentan. Mari kita refleksikan. Sahabat, apakah Anda pernah mengalami victim mentality? Kalau pernah, apa dampaknya dalam kehidupan Anda selama Anda dipengaruhi oleh victim mentality itu? Dan yang ketiga, apa yang Anda akan lakukan atau sudah Anda lakukan untuk keluar dari kondisi tersebut? Kalau Anda sudah pernah melakukannya, sekarang tidak lagi, apa yang telah Anda lakukan? Kalau Anda sekarang masih mengalami dampak buruk dari victim mentality itu, ke depannya apa yang akan Anda lakukan untuk keluar dari sana? Sahabat, Anda bisa menyampaikan pendapat Anda atau hasil refleksi Anda di dalam kolom komentar, atau kalau yang sangat bersifat pribadi, Anda bisa bagikan lewat
email kepada saya di @familia.indonesia@gmail.com. Saya yang akan membaca refleksi Anda. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari victim mentality? Sebagai pribadi, kita bisa memutuskan, apalagi Anda yang sahabat-sahabat yang sudah dewasa, mari kita menjalani terapi berbasis kognitif behavioral terapi. Tentu kita tahu bahwa mentality terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita sebagai korban, kita perlu membedah isi pikiran kita. Banyak hal-hal di mana kita punya irrational belief, punya false belief yang tentu perlu kita perbaiki. Dan cognitive behavior therapy dapat membantu Anda untuk itu. Silahkan Anda mengambil sesi-sesi psikoterapi dengan para psikolog atau konselor yang berpengalaman, sehingga mereka bisa membantu Anda. Lalu latihan untuk membuat diri kita lebih berdaya itu adalah sebuah keharusan untuk keluar dari mentalitas korban, di mana kita berlatih satu persatu hal-hal yang kita katakan itu bisa ada di dalam kontrol kita atau kendali kita. Dari hal-hal sederhana yang kemudian kita bisa lakukan, contoh misalnya berlatih menabung dalam waktu 3 bulan. Anda mungkin sisihkan uang jajan Anda menjadi berapa di dalam tabungan, berapa di dalam 3 bulan, contoh. Itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Lalu juga latihan-latihan tentang kendali emosi dan lain-lain, di mana dari hal-hal 1, 2, 3 hal yang bisa Anda kendalikan, Anda akan berkurang mentalitas korban karena ternyata Anda berdaya minimal mengatur pikiran Anda sendiri, perasaan Anda sendiri, dan perilaku Anda sendiri. Dan Anda juga bisa berlatih men-challenge diri Anda untuk mengembangkan resiliensi atau kemampuan untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Itu sesuatu yang sangat menakjubkan. Dan Anda juga bisa mencari professional support lainnya dan menciptakan atau berinteraksi di dalam lingkungan yang lebih suportif. Carilah teman-teman yang positif, lingkungan yang lebih oke, dan belajar berbagai hal baru. Contoh, stress management, itu bisa Anda pelajari. Gitu. Lalu mencoba menerapkan boundaries, healthy boundaries. Anda menerapkan batasan-batasan di mana Anda ingin terlibat lebih atau tidak ingin terlibat lebih. Anda tahu kapan Anda berhenti, kapan Anda mengatakan tidak, kapan Anda perlu beristirahat. Dan jangan lupa, pilihlah teman-teman Anda. Bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Mari kita lakukan untuk diri kita sendiri mengatasi mentalitas korban. Sahabat, selamat mengatasi mentalitas korban, selamat menjadi pribadi yang lebih berdaya. Sampai jumpa di sekolah kehidupan berikutnya. Bye-bye.